Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. RI kecolongan 5 juta ton biji ya, biji nikel ya, biji nikel dibawa kabur ke Cina. Bayangkan begitu ya. Kenapa sekarang kalau sudah viral itu begitu hebohnya begitu kan? Kenapa tidak ada pengawasan secara ketat begitu kan? Dan Pak Luhut mengatakan, wah, kumpulkan orang-orang yang kemudian punya pengusaha-pengusaha yang kemudian memainkan ini begitu ya. Ini kan sangat keterlaluan sekali begitu kan ya. Ya, Cina lagi begitu ya. Pasti ada sesuatu yang dimainkan. Tidak mungkin begitu kan. Ini lolos begitu kan. 5 juta ton biji nikel ini tidak mungkin lolos kalau tanpa ada kompromi-kompromi di dalamnya begitu. Artinya apa? Artinya sudah kecolongan seperti ini baru heboh begitu kan. Itulah cara-cara Indonesia begitu kan ya. Indonesia kan pemerintah seperti ini begitu kan ya. Pengawasannya masih belum diperketat begitu kan. Orang yang mengawasi bisa disogok dan sebagainya begitu. Artinya apa selama ini ya? Dengan adanya kecolongan seperti ini bagaimana untuk bangsa kita begitu kan ya. Walaupun kita lihat saja ya dari pemerintah dari Pak Jokowi sendiri ya sekarang ini melarang ya untuk diekspor begitu kan, karena ada perusahaan yang akan terjadi begitu kan. Perusahaan yang akan akan mengolah biji nikel ini begitu di Indonesia itu sendiri begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu. Kalau ya seumpama begitu kan ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang kemudian mengelola biji nikel ini begitu ya, menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya begitu ya. Bayangkan 5 juta ton ini berapa ya keuntungan mereka begitu. Bisa katanya saya baca tadi bahwa hampir dari paling minimal itu adalah 14 triliun. Bayangkan begitu ya. Ini kan 5 juta ton begitu. Gimana hal seperti ini terjadi begitu? Kok bisa begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, RI kecolongan 5 juta ton biji nikel dibawa kabur ke Cina. Ini rampok bukan nyolong. Betul begitu ya. Ini pasti ada kesepakatan tertentu mereka begitu. Kenapa tidak ada di situ begitu ini? Terima kasih dihitungkan ya ini. Harga nikel dunia ya itu ukurannya US dollar begitu kan ya, 5 juta ton ya. Itu kali 15.000 ya, setara dengan ya 16,570,5 juta triliun ya. Wow, benarkah itu berbohong rezim ini sudah dikatakan apa? Bayangkan begitu kan ya. Kita lihat dari pakar-pakar ekonomi begitu kan sudah ngotot berkali-kali begitu kan bahwa nikel itu jangan diekspor begitu kan. Buat perusahaannya sendiri di Indonesia begitu kan. Ini keuntungannya luar biasa di situ begitu kan. Ya, katanya sudah 16, tapi saya baca tadi di statistiknya itu 14 triliun begitu ya. 5 ton yang ketahuan kan ya, yang tidak ketahuan gimana ya. Ya kenapa? Kan semuanya bisa diajak kompromi bagi orang-orang mereka begitu. Kenapa begitu? Ini kan pengawasannya kan tidak ketat begitu ya. Yang ketangkap mungkin jatah premannya kurang ya. Lantas berapa ton yang sudah sampai ke tempat perampok? Kalau jumlah segede itu mah ya bukan kecolongan, tapi sudahlah. Kita lihat saja nanti begitu ya. Ya, ini ranahnya gimana ya Pak Jokowi ini begitu ya. Ini kan ada kejadian luar biasa di situ begitu ya. Rampok yang di-backingi ya. Siapa di backing mereka begitu? Kita harus tahu begitu ya. Kecolongan 5 juta ton sih, kalau 5 kilo baru kecolongan. Ayo siapa yang ngasih izin nikel nih? Nikel itu di bawah begitu ya. Kita lihat saja bahwa perkembangan nikel ini kan sangat dibutuhkan sekali begitu kan. Nah, ketika Pak Jokowi memberikan statement bahwa tidak ada larangan ya biji nikel, bahwa wah banyak orang-orang negara-negara lain itu banyak yang menuntut di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja kalau pabriknya yang ada di Indonesia begitu kan bisa saja keuntungan berlipat-lipat dan bahkan triliunan di situ begitu. Ini banyak ya, ini 5 juta ton ini bukan kecolongan ya, ini rampok. Wow. Berteriaklah yang keras untuk Anda yang merasa paling NKRI dan harga mati. Jangan hanya ya bisa memamerkan pencitraan yang norak. Kita lihat saja begitu ya. Kekayaan alam dikuras ke Cina begitu kan. Apalagi begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, RI kecolongan 5 juta ton biji nikel dibawa kabur ke Cina. Bayangkan begitu, dikutip dari DJNBC Indonesia ya.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan adanya dugaan kasus ekspor ilegal biji nikel DRI ya ke Cina sejak 2021 lalu. Bayangkan begitu. Kemana sekarang pengawasnya ya? Kemana penegak hukumnya sekarang? Kok begitu longgarnya begitu ya? Bahkan 5 juta ton begitu. Tak tanggung-tanggung sebanyak 5 juta ton biji nikel RI diduga telah diselundupkan ke negeri tirai bambu sejak 2001. Pantasan investasinya Cina begitu ya. Sana sini proyek kereta cepat, IKN dan sebagainya begitu kan ya. Yang diuntungkan pasti Cina. Kenapa selalu Cina begitu ya? Ya, apalagi Pak Ganjar kalau menjadi presiden ya bagaimana mereka begitu ya. Tambah kacau begitu ya. Padahal seperti diketahui pemerintah Indonesia telah resmi melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2020 lalu ya. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi ya wilayah 5 KPK Dian Patria menyebutkan informasi dugaan ekspor ilegal biji nikel tersebut berasal dari bea cukai Cina. Bayangkan begitu ya. Ada apa, kompromi apa begitu? Kalau 5 juta ton itu kan seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya di situ. Pengawasannya kurang ketat begitu kan. Pengawasannya bisa disogok sana sini, bisa saja. Ini kan ditelusuri, secepatnya ditelusuri oleh KPK begitu. Bahkan data ini sumber dari bea cukai, ujar Dian dikutip dari CNN Indonesia. Dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal biji nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut. Namun ada dugaan ya nikel tersebut berasal dari tambang di Sulawesi atau Maluku Utara. Dari Indonesia saya nggak menyebutkan EWEP Indonesia Weda by Instruksi Pak ya, tentunya di Sulawesi dan Maluku Utara hanya 2 daerah inilah penghasil nikel terbesar ya. Bayangkan begitu ya. Kalau sudah besar seperti ini wah mencapai berapa triliunan di situ begitu. Dia menyebutkan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal seperti Bakamla, Bea Cukai, Polair, dan Kantor Sah Bandar ya dan Otoritas Pelabuhan KSOP. Namun nyatanya masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Menurutnya KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari paraktir ya ekspor biji nikel ilegal tersebut. Artinya apa? Masih ada kebocoran di sini, ada kerjasama banyak pihak ya, kok masih bocor? KPK punya kajian juga dan kami ya ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya, tuturnya. Kita lihat saja itu perkembangan selanjutnya begitu. Ini kan sangat luar biasa kecolongannya begitu kan. Ya kita lihat saja bahwa hal-hal seperti ini kan menunjukkan ya kemana selama ini begitu penegak hukumnya begitu kan ya. Ini harus ditelusuri begitu kan ya. Expo-nya sudah ada pengawasan yang ketat tapi masih saja bocor begitu ya. Ada apa? Ini pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung begitu kan ya di sekitar mereka. Premanismenya yang dibangun untuk mereka ya bisa saja begitu kan ya. Tetapi bagaimana tindakan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi harus memberikan yang ketat di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Tetapi ini sangat disayangkan sekali begitu kan, walaupun banyak kecaman-kecaman ya tidak boleh mengekspor begitu ya biji nikel ini, tapi tahu-taunya masih bocor di situ begitu. Ada apa begitu ya? Ini yang seharusnya kita melalui ya pengawasan yang ketat di situ, penjagaan yang ketat di situ begitu ya. Jangan sampai ada kong kali kong di dalamnya begitu ya, apalagi disogok. Tetapi siapa sih yang tidak sergiur dengan ratusan miliar sogoknya begitu ya? Disogok ratusan miliar ya mingkem semua begitu kan. Ya kita lihat saja nanti begitu ya. Bagaimana dari tanggapan dari KPK? Siapa yang menjadi tersangka di dalamnya begitu ya? Bahkan ya kerugiannya wah luar biasa di situ begitu ya. Semoga saja ini ketangkap ya siapapun orangnya begitu ya. Ya pasti tahu siapa mereka yang kemudian memainkan peran di situ begitu ya. Dengan berlapis-lapis penjaga yang luar biasa tapi masih bocor di situ begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.